Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera hola sobatku youtuber dimanapun anda berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya, amin. Saya ucapkan juga selamat berpuasa bagi yang menunaikan. Semoga puasanya diterima. Baik, terima kasih juga yang sudah like, subscribe, komen atas dukungannya kepada channel Rafcom Tech Channel. Semoga kita selalu masih bisa memberikan tutorial informasi yang bermanfaat. Nah, pada kesempatan kali ini Rafcom Tech Channel akan mereview produk tutorial ini untuk tentang jaringan networking. Nah, kebetulan di lapangan kita banyak kendala, banyak trouble, kemudian tidak mau harus mempersiapkan material-materialnya ya. Selama ini kita biasa pakai totoling, tenda dan lain sebagainya. Dan tentunya sobatku salam satu jaringan pasti tahu harga Switch Hub itu sudah meroket 2 kali lipat. Entah kenapa setiap saya review nggak lama meroket. Seperti dulu modem N200RE yang sekarang masih kita gunakan, dari harga 60-70 sekarang udah 140 sekian, hampir 140. Demikian pula Switch Hub naik 2 kali lipat juga. Tapi kita tetap bertahan untuk pelanggan setia kami, harga internet tidak kita naikkan. Itu sudah janji komitmen kami sampai akhir hayat nanti. Semoga kita masih bisa mengimbangi. Nah, tentunya kita bukannya berpindah ke lain hati ya, tapi juga kita harus bisa cost down ya, dalam arti tidak mengurangi kinerja atau performa, melainkan kita mencari produk yang agak miring harganya namun sesuai kapasitasnya. Nah, untuk video kali ini kita mau bahas tentang Rafcom Tech Channel sudah membeli langsung 3 ini Switch Hub Gigabit Mercusys 8 port 10-100.000 Mbps. Oke, desktop switch modelnya MS108G ya. Nah, ini ada negara-negara yang menggunakannya, ini ada serial number dan garansi, tentunya ada 1 tahun ya. Ini ada datasheet di sini ya, ada interface switching LED dan lain sebagainya. Kita nggak usah baca-baca lagi terlalu lama. Nah, yang paling penting, bener nggak sih ini gigabit dengan harga di bawah 170.000 itu? Kalau yang kita beliin tambahin dikit udah dapat ini ya, beli yang biasa hub yang biasa itu tambahin dikit dapat ini, dapat gigabit. Totoling sekarang itu 140 itu tidak gigabit, tenda 130-125. Nah, baik, langsung kita buka saja satu unit ya. Yang ini kita singkirkan biar pemirsa tahu. Jadi saya bikin YouTube itu bukan untuk mencari duit. Ada yang bilang, oh sudah ada iklannya, duitnya banyak. Tidak, buat beli rokok masih kurang. Nah, tapi ilmu yang bermanfaat bukan buat sobatku YouTuber. Semua teknik saya bagi di sini. Kali ini saya mau membagi informasi tentang teknik jaringan. Oke, yang ingin belajar ya silahkan, yang mau berpindah ke lain hati menjadi Mercusys juga silahkan. Saya di sini tidak endorse atau produk ini, enggak ya. Saya hanya berbagi pengalaman di lapangan. Ya, dulu kan seperti ini ya. Nah, totoling ini ya. Ini sama, lidahnya 8 juga. Oke, bisa dipakai PoE yang bagi yang punya pengalaman solder jumper dalam. Kalau yang tidak jangan, nanti short malah nggak bergaransi lagi. Nah, ini kita langsung buka isinya apa. Nah, biasa ini ada kitab-kitabnya, kartu garansi dan manual instalasi dan lain sebagainya ya. Kemudian unitnya, nah ada plastik,
ya, biasa. Ini barangnya agak keren ya. Wih, ini Totoling yang dulu nih kita pakai. Ya jujur saja ini bukan gigabit, tapi harganya sudah di atas 100 lebih, hampir 150. Lebih baik saya ambil yang ini tapi dapat gigabit ya. Mudah-mudahan ini nggak banyak yang tahu sehingga harganya masih stabil, tapi kalau udah banyak yang tahu ya naik terus harga. Buatan Cina tentunya ya. Nah, di sini saya bacakan aja ya. Saya harus pakai kaca pembesar karena tulisannya ini kelihatan nggak kalau saya giniin? Tetap nggak kelihatan ya. Nah, di sini tipe MS108G ya, G itu artinya gigabit. Nah, power konsumsinya 9 volt 0,5 ampere. Oke, jangan dikasih 5 volt atau 12 volt, nanti bermasalah. Nah, ini hasil dari saya baca dari ini ya, pemirsa, kelihatan nggak? Nah, kecil sekali ini. Oke, langsung saja tes gitu loh. Jadi ngapain kita ngobrol kayak gini-gini doang kan, tapi bener enggak, nanti supaya nggak banyak pertanyaan saja, saya sih intinya itu. Saya buktikan real, garansi 1 tahun. Nah, saya kasih bocoran, belinya di Bukalapak agak murah dibanding marketplace lain. Nah, ini Mercusis nih, saya udah nggak sabar kemarin nungguin, akhirnya datang juga, sibuk di lapangan. Dan ini untuk mengganti yang video-video sebelumnya, saya sudah pernah upload tenda yang 1024 gigabit ya. Itu biasalah, di dalam pot ini ada satu IC untuk 4 pot. Nah, kemarin tuh 1 pot 8 mati semua. Pelanggan teriak, internet mati ini itu. Nah, ternyata kena petir. Dan katanya masih ada garansi, saya sudah klaim dan katanya oke Pak, dikirim saja. Nah, sebelum saya kirim saya harus siapkan ininya dulu kan gitu. Saya nggak tahu matinya kenapa, nggak hujan nggak apa kok, ya mungkin kena petir atau seperti apa ya, nggak paham juga. Alam itu nggak bisa dideteksi. Baik, supaya nggak panjang lebar ini, mungkin pemirsa juga udah nggak sabar ya. Ini adaptornya mana? Tentunya harus ada. Kalau nggak ada ya kita buatkan sendiri kan gitu. Nah, inilah adaptornya. Nah, cukup ini aja ya. Nah, biasa di lapangan kadang mati pot 1, pot 2 mati, udah nggak bisa komunikasi nih. Atau mati 1 deret, artinya per 4 sini mati, 4 sini masih ada. Nanti atau sebaliknya, yang 4 sini mati, 4 sini masih ada. Atau bila sobatku yang pernah beli second gigabit, biasanya itu 1024 ya, itu 24 port. Biasanya nggak semua 24 port itu fungsi, ada yang mati 2, mati 3 gitu ya. Dan kebetulan saya nggak pernah beli bekas, mendingan baru aja biar nggak ambil pusing. Ini pun garansi. Totoling katanya ada 3 bulan, tapi saya belum ke Totoling. Dan modem saya yang mati juga banyak ya. Ada mati WAN-nya, mati LAN-nya, mati dan lain sebagainya, mati total ada. Itu katanya harus bawa ke Totoling, saya belum sempat ke Totoling. Mungkin nanti lusa. Kalau puasa ini segen juga ke lapangan ya, siang-siang itu terik matahari. Nah, langsung kita tes di unit ya. Jadi langsung konfigurasinya di unit akan saya infokan ke pemirsa jaringan. Di sini nanti ada pot 1 sampai pot 8 ya. Dan tentunya nanti ini lampu indikator untuk masing-masing pot. Ini ya lampunya di sini. Dan lampu indikator ini unit di sini. Ini sepertinya ada titik nih. Kita juga sama-sama nggak tahu nih, sepertinya ini. Kalau ini nggak ada ya. Nah, ini ada titik 1 ya di sini ya. Nah, ini titik. Dan ini masing-masing pot. Dan ini totalnya ada 8 ya. 8 lidahnya ada 8. Kalau yang tenda itu kan cuman 4 kalau nggak salah. Kenapa 8 itu? Tapi memang 8 juga rawan kena petir tentunya gitu. Kalau dibikin POE itu rawan kena petir. Jadi memang saya sudah berkecimpung di lapangan, sebaiknya tarikan jauh
60, 40, 50 meter ke atas sebaiknya itu jangan di POE. Jadi ngambil induk yang terdekat saja, karena saya sudah pengalaman sekali dengan itu ya, sehingga kita capek garansiin. Belum kalau kita nggak punya cadangan spare part, pelanggan teriak-teriak dan lain sebagainya. Langsung saja ya, yuk pindah posisi, ada di sebelah kanan. Saya pause bentar, nanti saya posisikan di depan layar saja ya. Baik, langsung saja ini ya, unitnya kita colokkan di sini. Oke, nggak kelihatan ya. Nah, saya miringkan dikit ya, saya nggak mau pemirsa ngelihat yang aneh-aneh lainnya, nanti pusing. Ini ruangan server khusus yang pusing-pusing, kabel banyak, kabel yut nggak karuan. Nah, ini udah nyala ya, lampu indikator standby dan lampu pot masing-masing belum nyala karena belum ada input. Oke, sekarang saya mau kasih input dari ISP langsung ya. Mana nih kabel ISP langsung? Ini ya, sepertinya ya. Nah, ini kabel ISP langsung. Oh ya, ini pakai yang sebelumnya pemirsa banyak nanya tentang itu bagus nggak bang pak ininya kabel. Saya selama ini pakai Cat 5 outdoor Spectra, oke. Saya nggak pernah pakai Cat 6, Cat 7, Cat 8 itu enggak. Baru rencana ke depan saya memakai Cat 7 hanya untuk ISP ke Mikrotik begitu ya, atau ke server lainnya, atau ke switch hub gigabit itu saya mau pakai yang Cat 7 atau Cat 8. Baik, ini saya colok ke yang port 1 ya. Oke. Di sini salah nih. Bentar. Kabel, oh ini tentunya ini ya. Kayak ini banyak kabel, sorry. Nah, nyala ya. Ini yang dari ISP langsung. Ya, ISP langsung kita cek dulu. Ya, ini dari ISP langsung. Nah, kemudian untuk ke CPU-nya kita colok ke port nomor 2. Nyala ya. Oke. Nah, udah kita geledakin saja di situ. Nah, sekarang kita geser posisi ke layar. Oke. Nah, udah cukup segini ya. Ini kita lihat sedikit aja ya. Nah, disinilah biar enak. Jadi tidak ada tipuan-tipuan nih. Baik, pertama saya langsung kasih posisi speed test dengan gasnet ISP dengan test speednya gasnet ini ya. Nah, oh ya, saya mau jelaskan sekali lagi, kabel tadi yang dari ISP Cat 5 Spectra outdoor ya, warnanya hitam, ada di video, cari saja banyak. Nah, kemudian dari switch ini ke PC, ini kabel bekas modemnya Totolink ya, itu bagus juga. Nah, ini kita mau buktikan, selama ini bekasnya modem Totolink, kabelnya jangan dibuang, itu bagus sekali kabelnya. Nah, kemudian tentunya kalau mau ngetes gigabit ya harus pakai PC laptop yang gigabit. Baik, langsung kita mulai. Di sini ada ulang nih ya, tes. Oke, di sini lampunya cepat sekali ya. Nah, ini cepat sekali. Antara incoming dari ISP dengan beban PC ini, beban ini sudah ada terbebani sekitar 200 klien. Ini sisanya ini. Saya menggunakan 5 ISP dan ini 1 ISP yang saya pakai, baru 1. Saya nggak mungkin kan 5 ISP saya masukin ke switch semua, karena tujuannya kita hanya mau ngetes switch hub gigabit apa tidak sih gitu loh. Harga murah kok gigabit kan, kayak nggak percaya gitu loh.
Nah, ternyata ini bisa di atas 200 Mbps, berarti gigabit. Oke. Pemirsa harus jeli di sini ya. Agak panjang dikit videonya nggak apa-apa ya. Supaya pemirsa YouTuber itu tidak gagal paham. Nah, ini pingnya 52, unduhnya sekian ya, unduh 233, unggah 206. Kita ulang sekali lagi. Ini sebagian lainnya masuk ke server untuk klien. Jadi sisanya ini sisanya sekian. Ini baru sisanya dari 1 ISP, totalnya ada 5 ISP. Oke, jadi biar pemirsa tahu, sisanya aja masih banyak ya. Jadi bisa buat 200 pelanggan lagi. Nanti kita mau kembangkan dengan OLT ya. Pelan-pelan lah, pelan-pelan. Kita kan research and development ini biaya sendiri, nggak ada dari Jokowi atau pemerintah atau dari mana, nggak ada. Oke ya, sudah cukup ya Gasnet. Sekarang kita pindah ke JBN. Nah, ini JBN. Oke, ini bekas tadi ya, mungkin bekas tadi. Ini kita ulang lagi JBN. Ini JBN. Jadi masing-masing beda ya. Tadi berapa Gasnet itu? Gasnet bisa 200. Ini JBN masih proses di unggahnya. Jadi kadang-kadang masing-masing test speed itu beda-beda ya. Pemirsa juga jangan terus terpaku satu test speed aja gitu loh. Yang penting sesuai dengan tujuan. Nah, ini mungkin pas pada saat tadi pas user saya atau klien saya itu sedang download atau apa, sehingga nggak bisa dicapai sekian stabil, itu nggak mungkin ya, nggak mungkin. Intinya kita ini sudah di atas 100 untuk melalui switch hub tadi ya, melalui switch ini ya, nah, oke. Sekarang kita coba yang kedua sekali lagi lah, JBN sekali lagi, masing-masing 2 kali ya, biar enak, biar fair, biar adil, supaya tidak ada kecemburuan sosial di sini. Nah, mungkin pada saat saya klik test speed itu ada user yang sedang download ya, karena 200 user kan saya nggak bisa ngeliatin satu persatu ya, nggak ada waktu untuk ngeliat ini yang lagi download siapa. Itu udah biarkan aja, dia mau download mau upload itu bebas. Saya juga nggak pernah batasin speednya, masing-masing dapat sekitar 30-40 Mbps. Oke, sekarang kita pindah ke ISP satu lagi, apa? Ookla. Oke, Ookla ya. Ookla emang terkenal agak pelit nih test speednya. Nah, Ookla di sini range-nya 100, tapi indikatornya itu bisa melebihi dari 100. Tapi bisa dirubah ke setting giga ya. Bebas lah. Intinya mau range skala di 100 atau yang giga, indikator yang aslinya ada di sini ya. Nah, ini baru yang pertama ya. Test speed pertama dengan Ookla webnya Ookla, maksudnya gitu, kebalik-balik ini ngomongnya. Maklum ya, udah jam 3:30 nih, saya habis ini mau sahur terus tidur. Nah, oke, baru pingnya sih stabil ya di 4545 ya. Oke, sekarang kita tes yang kedua terakhir. Nah, ini yang kedua dan terakhir, test speed menggunakan web Ookla. Nah, jadi Ookla memang agak sedikit pelit nih kalau test speed dibandingkan yang lain. Ini CPU saya juga lagi sakit ya. Sakitnya ini harus dibersihkan, nih banyak debunya, maklum nih belum sempat beres-beres bersih-bersih ini.
jadi kadang suka ngerestart sendiri. CPU nya gigabit cuman satu, nggak punya yang keren-keren. Untuk yang lain juga nggak ada. Oh ya, sekali lagi, kalau untuk test speed nggak bisa berbarengan ya. Nah, ini mungkin ada kendala atau apa nih, kenapa nih tiba-tiba begini ya. Nah, ada jeda baru muncul gitu kan. Nah, kalau misalnya berbarengan itu dalam satu perangkat CPU satu layar, ngekliknya bareng, ini di test speed, gasnet di test speed ini bareng, itu nggak muncul, dia error karena dia ngebacanya satu MAC address satu-satu. Jadi nembak kemana dari mana, nembak kemana dari mana. Nah, oke. Hasilnya dari ketiga, cukup 3 aja lah ya, banyak sih. Nah, ini juga ada di sini ya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya pemirsa ya. Review tentang ini Mercusis ya. Nah, ini Mercusis. Kayak papan catur ya, kayak timbangan digital. Lucu, warnanya hitam. Ini nanti rencana akan saya buat ganti gigabit 24 pot TP-Link dan tenda yang bermasalah. Sekarang separuh-separuh, jadi numpuk nggak karuan ini. Jadi dua-duanya tak tumpuk jadi satu, saya ambil sebelah-sebelahnya. Yang fungsi 8816, yang 8 nggak bisa dipakai, yang 8 bawahnya juga nggak bisa dipakai. Jadi cuma sisa 8. Baik, semoga bermanfaat info saya ini untuk bekal ilmu bermanfaat akhir hayat nanti buat pemirsa semua. Ya, mudah-mudahan setelah saya bikin video ini harganya nggak meroket ya. Biasanya terus pada ikut beli gitu loh. Saya sebenarnya nggak mau memvideokan, tapi demi tutorial ilmu bermanfaat ini akan saya bagi reviewnya, hasilnya seperti apa, supaya pemirsa itu nggak salah pilih. Pokoknya demi pemirsa lah, demi pemirsa YouTuber, mau yang subscribe, yang nonton, atau yang nggak subscribe pun silahkan, tidak ada paksaan. Nah, tujuannya saya hanya berbagi pengalaman di sini. Oke, tunggu pengalaman-pengalaman lainnya, ilmu-ilmu lainnya, teknik-teknik lainnya akan saya infokan ke pemirsa semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.